Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan juga nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan bagi kita semua sehingga kita bisa bertemu dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hal itu merupakan salah satu tanda cinta Allah kepada kita, karena Allah ingin kita lebih banyak menyiapkan bekal untuk akhirat nanti. Begitu pula sebaliknya, menjalankan ibadah puasa juga merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Karena menjalankan puasa hakikatnya berat jika tanpa iman. Namun dengan imanlah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan sangatlah nikmat. Kenikmatan itu akan didapat oleh orang-orang tertentu, salah satunya adalah orang yang bersabar. Oleh karena itu, mengapa bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan kesabaran? Mengapa bisa demikian? Karena bulan Ramadan itu identik dengan ibadah utamanya yaitu berpuasa. Dan berpuasa itu sendiri adalah separuh dari kesabaran. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, as-shaumu nisfus sabri, yang artinya adalah berpuasa itu ialah separuh dari kesabaran. Sabar di sini artinya adalah menahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan berpuasa, artinya juga menahan diri dari makan, minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Oleh karena itu, dengan bulan Ramadan ini sebenarnya adalah pendidikan atau tarbiyah Allah kepada umat muslim supaya nilai-nilai kesabaran itu tertancap kuat di dalam hati atau jiwanya umat muslim. Karena dengan di bulan Ramadan ini tentu akan mengalami pola yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Akan banyak yang harus umat muslim itu tahan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Namun itu merupakan bagian kecil yang akan menguji dalam aktivitas dan ibadah keseharian. Di samping itu, kita juga harus bersabar dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ulama itu membagi sabar dalam 3 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan. Terkhusus di bulan Ramadan ini, ketaatan akan sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam 1 bulan penuh ini. Di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan dan pahala yang akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai umat muslim semakin meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita. Namun tidak dipungkiri, dengan hal yang pola yang berbeda, kita menahan lapar dan menahan dahaga, tentu akan mempengaruhi aktivitas kita. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita tetap semangat, justru semakin bertambah semangat. Seperti contohnya, seorang pelajar atau seorang siswa atau siswi itu sebaiknya tetap menjalankan aktivitasnya itu dengan penuh semangat. Dan justru di bulan Ramadan ini semakin meluruskan niatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Termasuk orang yang bekerja, mengajar itu juga diniatkan untuk beribadah dan mencari ridhonya Allah SWT. Tidak hanya itu, di ibadah wajib juga kita semakin tertib bagaimana sholat 5 waktu dengan tepat waktu, bagaimana menambah dengan ibadah-ibadah sunnah rawatib, kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam membaca Al-Quran, kemudian juga bagaimana kita menjalankan ibadah sholat tarawih.
dalam menjalankan ibadah itu tentu akan diuji konsistensi atau keistiqomahan kita. Apabila kita mampu istiqomah atau konsisten dalam 1 bulan penuh, di situ berarti kita mampu menghadapi kesabaran berupa ketaatan kepada Allah SWT. Dan insya Allah nanti di setelah Ramadan kita akan tetap konsisten seperti itu. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Di samping ketaatan, karena kita sebagai manusia juga dibekali hawa nafsu, tentu juga akan condong kepada hal-hal yang buruk. Untuk itu, di dalam bulan Ramadan ini sebisa mungkin kita tahan supaya kita tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah. Bagaimana kita menggunakan indera yang Allah berikan kepada kita, seperti mata, telinga, lisan, dalam hal-hal yang baik dan tidak terjerumus. Bagaimana mata kita tidak melihat hal-hal yang dilarang Allah, bagaimana pendengaran kita tidak mendengarkan hal-hal yang batil, dan bagaimana lisan kita tidak banyak membicarakan hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang berdosa. Kemudian tidak hanya itu, bagaimana kita menjaga hati, kita lebih bisa menahan amarah, kita lebih bisa menahan emosi, dan kita lebih bisa memanage hati. Nah, itulah di bulan Ramadan ini kita ditarbiyah oleh Allah supaya kita tidak terjerumus, supaya kita bisa menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah. Takdir Allah di sini atau ketentuan Allah bisa berupa hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan. Namun pada hakikatnya semua yang datang dari Allah itu adalah baik untuk kita. Untuk itu harus kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kalau yang datang dari Allah adalah hal-hal yang baik, tentu hati kita senang menerimanya. Tetapi kita juga diuji kesabarannya, bagaimana kita menggunakan kenikmatan itu untuk di jalan Allah dan untuk kemaslahatan, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang maksiat atau tidak berguna. Lalu bagaimana jika yang datang kepada kita adalah takdir Allah yang berupa hal yang tidak kita senangi atau ujian yang menyakitkan atau menyedihkan? Allah pun sudah menjawab di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana ketika kita ditimpa hal yang tidak kita senangi atau ujian yang sangat menyakitkan atau menyedihkan bagi kita? Yang pertama adalah kita ridho atau kita menerima ketetapan atau ketentuan Allah yang Allah takdirkan buat kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha bersabar. Bersabar di sini bukan berarti kita hanya diam saja tanpa melakukan aktivitas, namun bersabar di sini sambil kita ikhtiari, kita berusaha menghadapi ujian yang datang kepada kita. Kemudian kita imbangi dengan kita serahkan sama Allah, yaitu dengan bertawakal kepada Allah. Kita husnudzon sama Allah, Allah memberikan kita ujian, tentu Allah yang akan memberikan solusi. Dan di balik ujian ini sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan hal yang baik atau nikmat yang akan diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita bisa menyikapi itu, tentu kita tidak akan merasa kecewa, dan tentu kita akan memiliki hati yang lapang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 3 kesabaran dalam berpuasa Ramadan ini yang Allah akan sangat ingin menilai bagaimana kesabaran kita. Dan tentunya apabila kita mampu melewati kesabaran dalam ketaatan, kita mampu bersabar dalam hal-hal yang dilarang Allah, dan kita sabar terhadap ketentuan Allah, itu akan memudahkan kita memperoleh tujuan akhir dari orang-orang yang berpuasa, yaitu kita akan mencapai derajat takwa kepada Allah SWT. Untuk itu, mari saya mengingatkan diri saya pribadi, juga kepada hadirin sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kesabaran kita
Terlebih di bulan Ramadan ini kita manage terus hati kita supaya kita bisa bersabar dan kita terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sama-sama bisa meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kelebihan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang kurang itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.